Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjihan Arifin dengan NPM 235001019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara pada mata kuliah dasar ilmu tanah. Yang pertama, mengenai pH tanah. Apa itu pH tanah? pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasaan pada suatu lahan. Dengan mengetahui kadar pH dalam tanah, maka para petani dapat menentukan tanaman apa yang cocok ditanam atau dibudidayakan. Karena setiap tanaman itu memiliki karakteristik kebutuhan dan kadar pH yang berbeda-beda. Adapun mengenai skala pH, yaitu untuk mengukur seberapa asam suatu benda. Benda yang tidak terlalu asam disebut basa. Skala tersebut memiliki nilai mulai dari 0 yaitu paling asam hingga angka 14 yaitu paling basa. Tanah dengan pH netral berada pada angka 7. Kadar pH dalam tanah asam pada angka 0 sampai 6 biasanya tanaman tidak mampu tumbuh dengan baik. Tanah dengan pH basa berada pada angka 8 sampai 14. Pengolahan pada tanah basa agar pH menjadi netral dapat dilakukan dengan pemberian kapur gipsum. Lalu yang kedua ini adalah hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh, yaitu apabila tanah atau media tanam memiliki tingkat alkalin tinggi atau basa, unsur hara mikro seperti tembaga, mangan, seng, dan besi akan terikat secara kimiawi dan tidak dapat diserap oleh tanaman. Seperti halnya tanaman pada tanah asam, pada tanah basa, tanaman tanah asam. Pada tanah basa, tanaman juga tidak akan tumbuh dan berproduksi secara maksimal. Pemberian kapur gipsum dapat dilakukan untuk menetralkan sifat basa tanah. pH tanah akan turun setelah kelebihan unsur sodium habis, walau hanya pada angka 7,5 saja. Adapun dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman, yaitu kondisi pH yang tidak sesuai akan mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Bila kondisi pH pada media tumbuh tanaman bersifat asam, maka penyerapan unsur hara oleh tanaman akan terhambat yang menyebabkan pertumbuhan tanaman itu menjadi terlambat atau menjadi kerdil. Dan juga pH ini berdampak pada ketersediaan unsur hara makro dan unsur hara mikro. Dan hubungan pH dengan kejenuhan basa. Kejenuhan basa ini berhubungan erat dengan pH tanah, di mana tanah dengan pH rendah mempunyai kejenuhan basa yang rendah juga. Sedangkan tanah dengan pH tinggi mempunyai kejenuhan basa yang tinggi pula. Kejenuhan basa tanah di wilayah studi berkisar antara 13 sampai 89% saja. Nilai ini tergolong rendah sampai sangat tinggi. Selanjutnya, yang ketiga ini adalah unsur hara yang penting bagi tanaman. Unsur hara adalah macam unsur atau senyawa kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman sampai dengan reproduksi maupun metabolisme tanaman. Di dalam unsur hara ini ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Yang pertama, fungsi unsur hara makro, yaitu nitrogen berperan dalam pembentukan sel dan jaringan di dalam tanaman seperti akar, batang, daun, dan awal pembentukan bunga. Yang kedua, ada fosfor, yaitu untuk pertumbuhan vegetatif serta memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit. Yang ketiga, ada kalium untuk memperkuat jaringan sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok. Kalsium untuk mengatur dan merawat dinding sel. Magnesium membentuk klorofil dan butir hijau daun. Dan unsur ini sangat diperlukan agar fotosintesis berjalan dengan lancar. Yang terakhir, sulfur ini berfungsi untuk memperlancar kinerja unsur lain dan memproduksi energi. Yang kedua, ada fungsi unsur hara mikro. Yang pertama, besi sebagai penyusun enzim-enzim aktif dalam fotosintesis dan respirasi. Boron untuk mengangkut karbohidrat dari daun ke bagian jaringan yang lain. Klor untuk mengeluarkan oksigen dari hasil fotosintesis. Mangan yaitu sebagai aktivator pada beberapa enzim untuk memperkuat asimilasi. Seng yaitu berfungsi membentuk hormon, dan tembaga sebagai bahan pembentuk hijau daun atau yang kita sebut sebagai klorofil. Yang keempat, ada metode pengukuran pH tanah. Berikut adalah cara penggunaan alat pH meter. Yang pertama, persiapkan alat, serta pastikan alat dalam keadaan yang baik. Yang kedua, pilih area pengukuran.
yaitu menentukan area tanah yang akan diukur pH-nya. Yang ketiga, persiapkan tanah dan bersihkan ujung soil pH meter dan masukkan ke dalam tanah dengan hati-hati dan pastikan mencapai kedalaman yang diinginkan. Yang keempat, baca nilai pH dan tunggu beberapa saat hingga nilai stabil. Baca dan catat nilai pH yang telah ditunjukkan oleh alat pH meter tersebut. Berikutnya, ada cara pengambilan sampel tanah dan pengujian pH. Yang pertama, cara pengambilan sampel tanah, yaitu menentukan area pengambilan sampel tanah, lalu lubangi tanah menggunakan bor. Yang ketiga, gali sedalam, misalnya sedalam 20 cm. Yang keempat, ambil sampel dan masukkan ke dalam plastik, lalu tutup rapat. Selanjutnya, pengujian pH. Yang pertama, apabila menunjukkan angka kurang dari 7, maka tanah bersifat basah. Dan apabila menunjukkan angka lebih dari 7, maka tanah bersifat basah. Yang terakhir, apabila menunjukkan angka 7, maka tanah itu bersifat netral. Yang kelima, ada strategi peningkatan pH, kejenuhan basah, dan ketersediaan unsur hara. Yang pertama, penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Pemilihan pupuk harus dilakukan dengan cara yang tepat pada unsur hara, pH, dan kejenuhan basah. Misalnya, pada pupuk NPK perlu untuk kita ketahui, karena sebagai dasar untuk penetapan berapa dosis pupuk yang akan digunakan. Karena hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerugian akibat pemupukan yang berlebih. Adapun jenis pupuk lainnya seperti pupuk kandang dan pupuk kompos. Berikutnya, ada praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Di antaranya, yaitu yang pertama, ada metode agronomi, yaitu mencakup pemeliharaan tanaman agar tumbuh dengan subur dan berproduksi tinggi. Yang kedua, dapat meningkatkan kelestarian organisme yang dapat menguntungkan bagi tanah. Yang ketiga, membentuk mulsa tanah, yaitu dengan cara menyusun campuran dedaunan dan ranting pohon yang berjatuhan di atas tanah. Pengertian mengenai konservasi tanah. Konservasi tanah adalah usaha untuk mencegah kerusakan akibat erosi maupun karena penggunaan tanah berlebih sehingga tanah berubah secara kimiawi dan biologi tanah. Tujuan dari adanya konservasi tanah yang pertama yaitu untuk meningkatkan kembali produktivitas tanah. Yang kedua, memperbaiki tanah yang rusak. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas tanah. Dan yang terakhir, kesimpulannya yaitu tanah dengan pH terlalu rendah disebut asam atau terlalu tinggi disebut basa, dapat menghambat penyerapan nutrisi penting oleh tanaman. Idealnya, pH tanah untuk kebanyakan tanaman berkisar antara 6 hingga 7. Kejenuhan basah yang tinggi menunjukkan tanah yang lebih subur karena banyaknya unsur hara yang tersedia untuk tanaman. Adapun kesimpulan dari hubungan antara pH dan kejenuhan basah. Hubungan antara pH dan kejenuhan basah sangat penting untuk memelihara kesuburan tanah dan memastikan tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Unsur hara adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ketersediaan unsur hara ini dipengaruhi oleh pH tanah dan faktor lainnya seperti tekstur dan struktur tanah. Hubungan antara pH tanah dan jenis tanaman ini sangat penting untuk memilih tanaman yang tepat untuk ditanam dan untuk mengelola tanah agar mencapai kondisi pH yang optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil dan kesehatan pada tanaman. Penggunaan pH meter secara tepat dan melakukan pengujian tanah yang komprehensif, petani dan agronom dapat memahami kondisi tanah mereka dengan lebih baik dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan bagi tanaman. Manfaat yang kita dapatkan dengan mempelajari dasar ilmu tanah ini sangat penting bagi berbagai bidang, terutama pada bidang pertanian, karena kita dapat mengetahui tentang sifat fisik tanah, kimia, dan biologi, serta dapat meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan kesejahteraan manusia melalui manajemen sumber daya alam yang bijaksana. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.